Oke, kembali lagi di video pembelajaran Moodle sebagai media pembelajaran berbasis daring. Ya, di sini akan saya jelaskan bagaimana membuat sebuah materi atau activity yang ada di Moodle tanpa harus melalui proses backup dan restore. Jadi cara ini bisa dipakai bagi Bapak Ibu guru yang membuat materinya masih satu demi satu ya, bukan sekaligus ya. Ya mungkin ini bisa menjadi salah satu cara atau solusi Bapak Ibu ya untuk membuat materi per materi ya. Jadi kemarin bagi yang sudah terbiasa menggunakan backup and restore ya bisa juga nanti mencoba cara ini. Oke. Langsung saja saya sudah login di halaman salah satu guru ya. Di sini satu guru ini sudah itu mengajar. Contohkan ini di 5 kelas ya, di 5 kelas seperti ini. Nah sekarang pastikan Bapak Ibu ya membuat materi di satu kelas dulu, kemudian kita akan memakai cara ini ya dengan cara yaitu mengcopy materi per materi ke setiap kelas ya tanpa harus melalui proses backup dan restore ya. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu guru yang merasa dengan cara ini bisa lebih cepat atau lebih efektif. Oke, nah kita buka dulu mulai dari kelas 10 MIPA 2 ini sebagai contoh ya. Nah berikutnya kelas yang lainnya ya silakan dibuka dengan new tab, new tab seperti ini, new tab, new tab, new tab. Jika Bapak Ibu mengajar di lebih dari satu kelas, misalnya 5 kelas, 6 kelas, 10 kelas sampai dengan di atas 10 kelas, Bapak Ibu caranya sama, bukalah semua kelas ya dengan new tab ya sampai semua kelas Bapak Ibu terbuka ya. Misalnya IPA 1, IPA 2 sampai dengan IPA 7, IPS 1, IPA 2 sampai semuanya terbuka. Nah, sekarang kita akan buat materi kita akan buat materi satu-satu ya. Anggap dari di sini ya. Dari sini kita akan buat materinya, atau mungkin Bapak Ibu bisa membuat materi dari yang sudah ada, ingin dikopikan ke kelas yang lain tanpa melalui proses backup restore ya. Misal seperti ini. Oke, ini kita bisa edit dulu ya, kita bisa edit dulu. Nah ini ya, dari beberapa ini bisa di copy dulu Bapak Ibu ke kelas yang lain. Kita copy, kita bawa ke kelas anggaplah ya ini nggak usah. Oke, kita anggap copy ke kelas yang belum ada ya. Misalnya di sini ya, kita copy dulu, kita buatkan dulu ininya, materinya ya. Ini kan materi URL ya, jadi kita buatkan yang sama. Kalau dia URL ya URL. Nah kita kopikan, kita paste ya. Untuk topik kedua dicarikan URL juga sama, kita paste ya. Ya, kita buka URL juga, kita paste seperti ini. Kemudian kita copy juga linknya, ya, kita copy linknya seperti ini di tempat yang sama. Oke, kita balik lagi, kita copy deskripsinya ya, kita copy deskripsinya ya, kita copy paste di kelas yang lain. Oke ya, oke. Nah, lakukan hal ini untuk kelas yang lain ya, ke semua kelas yang Bapak Ibu ingin buat materinya atau ingin dikopikan materinya ya. Berikutnya kita akan atur appearance-nya, kita atur, kita pakai pop up, retrieve-nya silahkan diatur ya, activity completion atau mungkin pakai tanggal silahkan diatur di Bapak Ibu ya. So, activity-nya kita save. Lakukan hal yang sama juga untuk kelas yang berikutnya ya, kita retrieve.
Oke, previous activity-nya mas ya. Oke, kita save. Lakukan hal yang sama lagi untuk kelas yang lainnya. Ya, activity completion-nya kita pakai previous. Ya, jika dia materi pertama pakai tanggal dan waktu ya Bapak Ibu sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, materi kedua baru memakai previous activity completion. Oke, kita save. Oke, materi ini kan sudah ya, ini sudah kita save. Ya, jadi materinya sudah tercopy ya. Materi sudah, jadi materi yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat, ingin Bapak Ibu pakai di kelas yang lainnya, caranya seperti tadi ya. Bapak Ibu tinggal edit aja settingnya, kemudian di dikopikan materinya. Ini sudah tercopy materinya, materi pertama dari topik kedua, oke, sama materinya. Nah, kita akan kopikan materi kedua untuk topik yang kedua. Ya, caranya sama, tinggal diedit saja. Ya, ini juga materi URL, jadi kita copy judulnya, kita buatkan lagi activity dengan URL, ya, sama ya, URL harus dengan URL, file harus dengan file. Oke, ini saya buatkan URL-nya. Oke, ini saya buatkan URL-nya. Oke, nah sekarang kita akan kopikan URL dari yang sudah dari activity atau materi yang sudah Bapak Ibu buat ke kelas yang lain. Oke, kita tinggal buka aja di tab baru. Nah, kita tinggal kopikan seperti ini. Berikutnya deskripsinya silakan dikopikan juga biar sama. Ya, ukuran tidak perlu dirubah karena sudah akan mengikuti ukuran yang ada di pengaturan sebelumnya. Ingat dicentang displaynya. Oke, berikutnya adalah appearance-nya dirubah menjadi in pop up. Rate-nya silakan diatur. Activity completion, previous activity with completion. Activity completion-nya so activity. Tinggal save and return to course. Lakukan cara sama untuk kelas yang lain. Ya. Oke, rate-nya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa mempergunakan, saya yakin Bapak Ibu bisa mempercepat gerakan Bapak Ibu. Ya, sehingga proses pengerjaan akan semakin cepat juga. Oke, simpan. Ini juga sama appearance-nya kita pakai in pop up, rate-nya. Karena ini materi kedua kita pakai yang previous activity. Jadi dia akan membuka, dia harus membuka materi pertama sesuai dengan jadwal dan tanggal, baru dia bisa membuka atau lanjut ke materi berikutnya. Oke, save. Oke, yang berikutnya ini sudah tidak perlu setting lagi karena sudah tersetting ya. Oke, materi kedua sudah jadi, ya dua materi sudah jadi di kelas yang berbeda, ya. Oke, tinggal Bapak Ibu mengganti judul topiknya saja. Misalnya judul topiknya ingin di copy aja dulu. Ya, page setup, kita enter, ini juga sama, ya. Enter, kita edit lagi di sini, enter, ya. Jadi enter. Ya, sudah jadi ya. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan materi lagi di topik ini, ya tinggal Bapak Ibu isi aja apa materi yang ingin ditambahkan atau mungkin ingin menambahkan tugas. Ya, ingin menambahkan tugas, begitu saja. Sangat sebab judulnya tugas mandiri. Tugas mandiri, ya. Oke, pengen diisikan gambar tugas. Oke, kita kopikan. Mungkin bisa pakai yang ini ya. Ini sebagai contoh aja sambil gambar. Oke, kita bawa di sini, kita paste. Oke, jika Bapak Ibu ingin menambahkan file, silakan ditambahkan filenya, atur jadwalnya. Ya, pakai apa dia, online text atau apa, silakan diatur ya. Activity kemudian lakukan cara yang sama juga di sini. Ya, tugasnya, judulnya tinggal di copy saja dari yang pertama, tugas mandiri seperti ini, ya.
terus di copy. Oke, ya. Berikutnya anggap ini sudah selesai. Oke, berikutnya kita buatkan juga di sini untuk tugasnya, ya, assessment. Oke, ini kita copy, ya, kita copy juga judulnya tanpa harus mengetik kembali. Ya, oke. Ini anggap nanti silakan dimasukkan filenya di sini satu-satu di setiap kelas, diatur waktunya. Mau pakai online text, ya, diatur online textnya. Ini juga sama, diatur online textnya. Ini juga sama, diatur online textnya. Oke, tinggal disimpan. Saya anggap semua pengaturan sudah sesuai, sudah diatur. Saya simpan. Ini juga sama, saya simpan. Oke, untuk semua kelas saya anggap sudah ini ya, sudah terwakili ya, sudah terbuat. Nah, ini kenapa gambar belum muncul, karena ininya display description-nya belum diklik tadi ya. Oke, ini kita edit lagi ya, edit display-nya. Oke, sudah jadi ya. Tugas sama ya, kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga. Oke, ini seperti ini ya. Oke, demikian tadi bagaimana cara membuat materi dengan cepat tanpa harus menggunakan proses backup dan restore. Oke, saya coba lagi sekali bagaimana membuat materi dari awal ya. Itu tadi materi yang sudah ada dipakai, kemudian di copy dipakai untuk kelas yang lainnya. Sekarang materi yang sama-sama belum ada ya, kita buat. Pastikan dulu topik Bapak Ibu. Kalau seandainya materi di topik ini atau materi di modul Bapak Ibu ini belum boleh diakses oleh siswa, Bapak Ibu bisa melakukan hidden dulu ya, topiknya di hidden. Caranya tinggal klik edit, show topik. Ya, nanti kalau seandainya ingin diakses kembali, Bapak Ibu bisa tinggal di show topik aja ya, di show topik untuk memunculkan kembali. Kalau untuk menyembunyikan di hide topik ya. Oke, anggap ini sekarang tentang Excel 2013. Oke, nah sekarang kita akan membuat satu materi ya, anggap bikin materi URL mungkin misalnya ya. Oke, materi URL video Excel. Oke, nah ini kita copy. Nah, ini URL kita buat di kelas yang lainnya ya. Kita kita buatkan dulu activity-nya, URL juga kita copy, kita paste di sini. Di kelas yang berikutnya juga sama ya, URL ya, kita paste judulnya ya. Kita buat dulu juga sama untuk kelas berikutnya. Jadi lakukan hal yang sama untuk kelas berikutnya seperti yang saya jelaskan di awal ya. Oke, sekarang kita cari videonya atau mungkin materi URL tentang materi Bapak Ibu ya, sama aja. Oke, sambil contoh satu saja, saya copy. Mudah-mudahan Bapak Ibu jelas dengan apa yang saya jelaskan di video ini ya. Ya, agak sedikit cepat. Oke, ini saya copy ya. Oke, saya copy ya. Ini linknya saya copy, saya pakai di kelas yang lainnya juga ya. Oke, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu guru yang mengajar banyak kelas dan materinya sama setiap kelasnya, Bapak cukup melakukan acara yang seperti ini saja ya. Tinggal copy tanpa melalui proses backup dan restore. Oke, ini materi eksternal URL sudah di copy dari YouTube. Nah, sekarang ingin memberikan icon. Oke, gambar icon. Nah, kita copy, salin gambar, kita bawa ke sini ya, kita kecilkan. Oke, kita centang, kita copy, kita bawa ke kelas yang lain, kita paste, centang ya. Selesaikan dulu satu fase seperti ini ya. Oke, nah sekarang lanjut ke appearance-nya. Kita pakai pop up, retrieve-nya silahkan diatur, mau pakai tanggal atau activity completion-nya wajib yang ini, kemudian disimpan
Lanjut ke kelas berikutnya, experience-nya in pop-up, elektriknya silahkan diatur sesuai dengan jadwal yang didapat. Kemudian activity completion ini wajib sesuai activity, save and return to course. Masuk ke materi kelas berikutnya, kita lakukan sama, kita rubah ke pop-up, elektrik akses sesuaikan dengan jadwal, activity completion-nya kita pakai yang ini. Ya, return lakukan cara sama untuk semua kelas Bapak Ibu. Ya, sampai semuanya sudah tersetting dengan benar, dan saran saya dicek kembali agar tidak jadi kesalahan. Oke. Nah, seperti ini kelas yang terakhir sudah jadi ya. Oke, materi topik 3 itu sudah jadi. Sekarang tinggal ganti judul aja sesuai dengan topiknya Bapak Ibu. Misalnya Excel 2013. Ini kita copy, kita enter. Nah, ini dia. Kita copy, kita enter. Oke, sebentar. Ini kita copy saja. Copy. Excel. Ini juga sama. Kita copy. Oke. Ini sudah ya. Oke. Jadi sudah saya contohkan membuat materi, bagaimana membuat materi tanpa harus menggunakan proses backup dan lain-lain. Bapak Ibu silakan nanti menggunakan cara yang menurut Bapak Ibu gampang ya, dan seringlah dicoba agar terbiasa. Oke, sekian dari saya, terima kasih.